Perkenalkan, nama saya Reda Oma, nomor induk mahasiswa 231200094, program studi ilmu komputer. Pada kesempatan ini, saya dan kelompok saya akan membahas materi tentang distribusi frekuensi untuk tugas statistik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu fungsi dari statistika deskriptif adalah menyajikan data dengan baik dan sederhana sehingga dapat memberikan gambaran atau keadaan yang akan disampaikan pada siapapun yang berkepentingan dengan data tersebut. Data yang dikumpulkan dalam keadaan acak atau mentah yang masih sulit untuk diinterpretasikan, maka perlu dilakukan pengelompokan. Kita masuk pada pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar yang dihubungkan dengan masing-masing frekuensinya, sehingga memberikan keterangan atau gambaran sederhana dan sistematis dari kumpulan suatu data. Kelebihan dan kekurangan dari distribusi frekuensi. Untuk kelebihan, distribusi frekuensi adalah mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai data yang kita miliki. Sedangkan kekurangan dari distribusi frekuensi ialah rincian data atau informasi awal menjadi hilang, sehingga data berkelompok menjadi semu dan tidak nyata. Bagian-bagian dari distribusi frekuensi, yang pertama terdapat kelas-kelas. Kelas-kelas merupakan kelompok nilai atau variabel. Kemudian yang kedua ada batas kelas atau kelas limit. Batas kelas adalah nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Terdapat dua batas kelas, yaitu yang pertama ada batas kelas bawah atau lower class limit, yaitu batas kelas yang terdapat di deretan sebelah kiri setiap kelas. Kemudian batas kelas atas atau upper class limit yang terdapat di deretan sebelah kanan setiap kelas. Ya, jadi baik. Perkenalkan, nama saya Alfonsius Afong Manek, NIM 23120057. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang bentuk distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi sendiri terdiri dari beberapa bentuk antara lain. Distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya tidak dinyatakan dalam bentuk angka mutlak. Akan tetapi setiap kelasnya dinyatakan dalam bentuk persentase persen. Rumusnya F relatif kelas I sama dengan F per N, di mana N sama dengan jumlah data. Yang kedua, distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi relatif kumulatif adalah distribusi frekuensi yang mana nilai frekuensi kumulatif diubah menjadi nilai frekuensi relatif atau dalam bentuk persentase. Rumusnya sendiri F relatif kelas sama dengan F tambah F pada kelas sebelumnya. Yang kedua, penyusunan tabel distribusi frekuensi. Secara umum, langkah-langkah yang hendakan dilakukan yaitu: yang pertama, urutkan data dari nilai terendah sampai pada nilai tertinggi atau sebaliknya. Yang kedua, tentukan terlebih dahulu nilai tinggi dan nilai terendah dari kumpulan data yang akan dijelaskan. Kemudian dari nilai tertinggi dan terendah tersebut, maka dapat dilakukan perhitungan range atau jangkauan dengan rumus. Yang ketiga, langkah selanjutnya adalah menentukan banyaknya kelas dengan
menggunakan rumus Sturges, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,322 log N, di mana K adalah jumlah kelas. Yang keempat, tentukan lebar kelas dari distribusi data yang akan dibuat, yaitu dengan menggunakan rumus. Rumusnya J sama dengan R per K, di mana R adalah range, jangkauan dan K adalah banyaknya kelas. Penentuan lebar kelas dengan metode ini hanya bermanfaat prediksi saja. Biasanya lebar kelas diusahakan dalam bilangan asli. Dan berikutnya adalah grafik statistika. Secara umum grafik statistika dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, histogram merupakan diagram batang vertikal dari frekuensi. Yang kedua, grafik garis poligon. Yang ketiga, ogive. Yang keempat, representasi proporsi diagram lingkaran dari kategori-kategori secara keseluruhan. Yang kelima, petak batang dan daun. Yang keenam, bagan Pareto. Yang ketujuh, plot pencar. Ya, sekian dari saya. Mungkin teman saya yang akan melanjutkan penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Alicia Remil Gisbere, NIM 23120084. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang distribusi frekuensi. Di sini saya akan membahas tentang contoh soal dan pembahasan. Baik, di sini ada sebuah soal di mana terdapat sebuah data hasil survei tentang produktivitas padi sawah pada suatu desa seperti yang tertera pada layar. Nah, berkaitan dengan data di atas, jawablah pertanyaan berikut. A. Susunlah data di atas ke dalam daftar distribusi frekuensi. B. Susunlah data di atas ke dalam daftar distribusi frekuensi relatif dan presentase. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah yang pertama, mengurutkan data dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Di sini saya sudah mengurutkan datanya. Di sini data yang terendah adalah 5 dan data tertinggi adalah 15. Setelah itu kita akan menentukan banyaknya data dari hasil survei. Dilihat dari datanya, kita bisa ketahui bahwa banyaknya data hasil survei adalah 25. Terhitung mulai dari angka 5 sampai 15 terdapat 25 angka. Maka banyaknya data atau N-nya sama dengan 25. Setelah kita ketahui bahwa banyaknya data sama dengan 25, maka kita tinggal masukkan ke rumus banyak kelas. Banyak kelas itu kita memakai rumus K sama dengan 1 tambah 3,322 dikali log N sama dengan 1 tambah 3,322 dikali log N nya sudah diketahui, tinggal masukkan log 25. Setelah itu 1 tambah 3,322 dikali log 25 sama dengan 1,4. Hasilnya 4,587. Nah, 4,587 ini kita bulatkan jadi 5. Jadi
kita tinggal tambahkan 1 tambah 5 sama dengan 6. Setelah itu kita akan menentukan lebar kelas. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus R per K atau rank per K atau banyaknya kelas. Sebelum itu, kita akan mencari terlebih dahulu R-nya karena belum diketahui. Kita mencarinya menggunakan rumus data terbesar dikurang data terkecil. Di sini data terbesarnya 15 dikurang 5 sama dengan 10. Nah, setelah kita tahu R-nya, tinggal masukkan ke dalam rumus R per K sama dengan 10 per 6 sama dengan 1,7 dibulatkan menjadi 2. Nah, dari pernyataan di atas kita dapat membuat tabel distribusi frekuensinya seperti yang tertera pada layar. Nah, untuk mencari frekuensinya, kita tinggal menjumlahkan jumlah kelas interval dari 5 sampai 6 itu terdapat berapa angka. Kita hitung bahwa angka 5-nya itu adalah 3 dan 6-nya itu 2. Jadi kita tinggal jumlahkan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi frekuensi kelas interval dari 5 sampai 6 adalah 5. Begitu juga kelas interval untuk kelas selanjutnya dari kelas interval 7 sampai dengan kelas interval 16. Baik, yang kedua kita akan menentukan frekuensi relatif dan persentase. Untuk menentukan frekuensi relatif dan persentase, kita menggunakan rumus FR sama dengan frekuensi per jumlah atau total frekuensi. Nah, di sini kita sudah ketahui frekuensinya dan total frekuensinya adalah 25. Kita tinggal menjumlahkannya saja. Berarti untuk kelas interval 5 sampai 6 frekuensi relatifnya sama dengan 0,2 dan seterusnya. Dan untuk mencari persentase, kita tinggal mengalih hasil frekuensi yang kita sudah dapat dikalikan dengan 100. Dan hasilnya untuk kelas interval 5 sampai 6 persentasenya 20% dan seterusnya. Baik, sekian pembahasan soalnya. Semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya.